Kabupaten Tanggamus merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Selatan yang ditetapkan sebagai daerah otonomi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 dan diresmikan pada tanggal 21 Maret 1997. Pusat ibu kota Kabupaten Tanggamus berada di Kota Agung. Pada tahun 1997, Kabupaten Tanggamus terbentuk dan menjadi kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 yang diundangkan pada tanggal 3 Januari 1997 dan diresmikan menjadi kabupaten pada tanggal 21 Maret 1997. Secara geografis, Kabupaten Tanggamus terletak pada posisi 104 derajat 18 menit hingga 105 derajat 12 menit bujur timur dan 5 derajat 5 menit hingga 5 derajat 56 menit lintang selatan. Luas wilayah 3.356.061 km persegi yang meliputi wilayah daratan dan perairan. Satu dari dua teluk besar yang ada di Provinsi Lampung terdapat di Kabupaten Tanggamus, yaitu Teluk Semangka dengan panjang daerah pantai 200 km dan sebagai tempat bermuaranya dua sungai besar, Wai Sekampung dan Wai Semaka. Wilayah Kabupaten Tanggamus dipengaruhi oleh udara tropis, pantai, dan dataran pegunungan dengan temperatur udara rata-rata 28 derajat Celcius. Wilayah Kabupaten Tanggamus bagian barat semakin ke utara condong mengikuti lereng Bukit Barisan. Bagian selatan meruncing dan mempunyai sebuah teluk yang besar, yaitu Teluk Semangka. Di Teluk Semangka terdapat sebuah pelabuhan yang merupakan pelabuhan antar pulau dan terdapat tempat pendaratan ikan. Batas-batas wilayah administratif Kabupaten Tanggamus. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Lampung Tengah. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pringsewu. Luas wilayah Tanggamus adalah berupa daratan seluas 4.654,96 km persegi. Akhir tahun 2015, wilayah administrasi Kabupaten Tanggamus terdiri dari 20 wilayah kecamatan. Luas daratan masing-masing kecamatan yaitu Wonosobo 209,63 km persegi, Semaka 170,90 km persegi, Bandar Negeri Semuong 98,12 km persegi, Kota Agung 76,93 km persegi, Pematang Sawah 185,29 km persegi, Kota Agung Barat 101,30 km persegi, Kota Agung Timur 73,33 km persegi, Pulau Panggung 437,21 km persegi, Ulu Belu 323,08 km persegi, Air Naningan 186,35 km persegi, Talang Padang 45,13 km persegi, Sumberjo 56,77 km persegi, Gisting 32,53 km persegi, Gunung Alip 25,68 km persegi, Pugung 232,40 km persegi, Bulog 51,68 km persegi, Cukubala 133,76 km persegi, Kelumbayan 121,09 km persegi, Limau 240,61 km persegi, serta Kelumbayan Barat 53,67 km persegi. Misi dan visi. Dalam menentukan arah dan tujuan Kabupaten Tanggamus, visi, tangguh, agamis, mandiri, unggul, dan sejahtera. Pekon sebagai basis untuk kemandirian, keunggulan, dan kesejahteraan. Misi 1. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 2. Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, unggul, berkarakter, dan berdaya saing. 3. Pekon sebagai titik berat pembangunan bagi kehidupan sosial dan ekonomi kerakyatan yang berlandaskan pemberdayaan masyarakat, kemitraan, dan gotong royong. 4.
pengembangan inovatif sektor pertanian dan kelautan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Menyediakan sarana dan infrastruktur secara berkelanjutan dan berkualitas yang berkeadilan dan merata. 6. Pembangunan dan pengelolaan sektor pariwisata berbasis kemasyarakatan dan potensi lokal. Potensi Kabupaten Tanggamus. Kabupaten Tanggamus banyak menyimpan potensi sumber daya alam di antaranya di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata. Potensi tersebut tersebar di 20 kecamatan yang terbentang di seluruh penjuru Kabupaten Tanggamus. Pertanian. Pertanian merupakan sektor terbesar penyumbang perekonomian di Kabupaten Tanggamus. Pertanian di sini mencakup pertanian tanaman bahan makanan, tanaman obat dan hias, perkebunan, kehutanan, dan peternakan. Dari keseluruhan luas daratan di Kabupaten Tanggamus, luas areal yang digunakan dan disesuaikan untuk pertanian meliputi lahan sawah serta lahan pertanian bukan sawah dengan berbagai jenis prasarana irigasi. Pengairan yang mendukungnya, berbagai jenis pengairan yang digunakan bagi sektor pertanian di Kabupaten Tanggamus dengan menggunakan irigasi teknis dan irigasi desa, non-PU, dan tada hujan. Perkebunan. Penggunaan lahan bukan sawah di Kabupaten Tanggamus meliputi hutan dan perkebunan rakyat, perkebunan swasta, dan perkebunan negara. Produksi tanaman buah-buahan terbesar adalah durian. Kemudian kelapa dari total produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Tanggamus. Kemudian disusul komoditas kopi dan kakao. Peternakan. Populasi ternak besar di Kabupaten Tanggamus terdiri dari ternak sapi dan ternak kerbau. Kecamatan Sumberjo merupakan kecamatan dengan populasi ternak sapi terbanyak, sedangkan untuk kerbau paling banyak terdapat di Kecamatan Cukubala. Kecamatan Gisting dan Sumberjo dapat dikatakan sebagai sentra ternak kambing. Kecamatan Gisting merupakan kecamatan dengan populasi ternak unggas terbesar. Populasi ternak unggas juga berpengaruh terhadap produksi telur, dan Kecamatan Gisting menyuplai telur sebanyak dari total produksi telur di Kabupaten Tanggamus. Perikanan. Kabupaten Tanggamus juga merupakan wilayah yang memiliki laut, sehingga sebagian masyarakat bekerja di sektor perikanan, khususnya perikanan laut. Jumlah nelayan tangkap di Kabupaten Tanggamus dengan jumlah nelayan di Kecamatan Kota Agung yang paling banyak dari kecamatan lainnya. Dari sisi produksi, Kecamatan Kota Agung juga mempunyai nilai produksi terbesar dari total produksi di Kabupaten Tanggamus. Sektor pertanian laut, budidaya perikanan darat juga ada di Kabupaten Tanggamus dengan luas lahan mencapai 2.407 hektar area. Perdagangan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanggamus di sektor perdagangan mengalami pertumbuhan, disusul kemudian sektor transportasi dan komunikasi. Pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Tanggamus sehingga nilai perekonomian masyarakat meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu indikator bahwa ada peningkatan kesejahteraan apabila dilihat dari sisi pendapatan. Perindustrian dan pertambangan.
Kabupaten Tanggamus menyimpan berbagai macam potensi pertambangan, namun hingga kini masih belum tergarap secara optimal dengan minimnya investor membuat semakin menenggelamkan potensi pertambangan di Kabupaten Tanggamus. Jumlah industri di wilayah Kabupaten Tanggamus membawa peranan yang penting untuk Kabupaten Tanggamus. Hampir di setiap kecamatan di Kabupaten Tanggamus memiliki kekayaan tambang yang terdiri dari emas, mangan silika, biji besi, galena, batu kapur, dan pasir. Mengingat besarnya potensi pertambangan yang tersedia di Kabupaten Tanggamus, maka sangat diperlukan kerjasama pihak ketiga selaku investor untuk dapat mengelola potensi tersebut secara optimal sehingga akan menciptakan peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Tanggamus. Pariwisata. Bidang pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi potensial yang dimiliki Kabupaten Tanggamus untuk dikembangkan sebagai sumber penghasilan guna meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Dengan membaiknya kondisi perekonomian serta jaminan keamanan akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan wisatawan di wilayah Kabupaten Tanggamus. Keindahan alam dan keanekaragaman adat dan budaya merupakan modal dasar yang dapat dikembangkan menjadi produk wisata menarik bagi wisatawan. Jika melihat potensi yang ada, sektor pariwisata ini merupakan sektor andalan yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan. Hal inilah yang merupakan tantangan sekaligus peluang bagi para investor untuk dapat memanfaatkan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Tanggamus. Ya, pertama-tama tentunya saya sangat bersyukur sekali ya bahwa Kabupaten Tanggamus ini adalah daerah yang memiliki keindahan alam luar biasa. Ada potensi-potensi yang bisa diangkat sebagai destinasi wisata, baik itu daerah perbukitan, kemudian juga daerah laut ataupun wisata bahari bisa kita kenalan, termasuk juga dengan agrowisata yang ada di Kabupaten Tanggamus. Perlu komitmen dan juga upaya maksimal dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tanggamus. Tentunya dalam hal ini juga harus bekerjasama dengan seluruh stakeholder yang ada dengan konsep memberdayakan masyarakat dan juga tentunya dalam pengembangan potensi wisata lokal. Dalam hal ini untuk bidang wisata kami memiliki konsep wisata ratu, yaitu konsep yang ramah, kemudian aman, kemudian teristimewa dan tentu. Dan hal ini tentunya dalam perwujudannya kami memberdayakan masyarakat sekitar daripada lokasi objek wisata tersebut, yaitu dalam bentuk berbaris ya, di mana kami memberikan pengarahan, edukasi kepada mereka agar mereka juga dapat menjadi tentunya masyarakat yang siap untuk menerima wisatawan yang datang ke Kabupaten Tanggamus ataupun ke objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Tanggamus. Ke depan tentunya harapan saya bahwa potensi-potensi wisata yang ada di Kabupaten Tanggamus ini akan dapat memperkaya destinasi wisata yang ada di Provinsi Lampung. Jadi tidak hanya menjadi sasaran tujuan daripada wisatawan domestik saja, tetapi juga harapan saya mudah-mudahan suatu saat akan menjadi tujuan dari wisatawan internasional. Sebagian besar potensi wisata yang ada di Kabupaten Tanggamus seperti yang saya sampaikan terdiri dari wisata air dan juga wisata laut. Sudah sangat terkenal ya, bahkan mancanegara juga ada Kiluan, dan sebetulnya masih banyak potensi-potensi keindahan wisata laut lainnya yang saya tetap akan kami kembangkan secara berkelanjutan. Ada Gigi Hiu, kemudian ada Palanggolong, dan tidak hanya itu saja, banyak sekali juga potensi wisata air seperti air terjun, kemudian juga ada alam jeram, danau yang ada Kabupaten Tanggamus yang mungkin beberapa potensi tersebut perlu upaya maksimal dari kita untuk mempromosikannya karena belum semuanya dikenal oleh masyarakat secara luas. Dan dalam hal ini tentunya saya secara bertahap juga akan memberikan perhatian dan juga anggaran sesuai dengan kewenangan dan juga kemampuan yang ada pada kami untuk pengembangan objek-objek wisata tersebut. Tapi tetap kami berupaya agar dalam hal ini
potensi wisata apapun yang dikembangkan harus dapat memberikan multi efek yang positif untuk masyarakat. Dalam hal ini masyarakat harus juga dapat menerima benefit ataupun manfaat dan keuntungan dari berkembangnya potensi wisata tersebut. Misalnya dengan adanya potensi wisata tersebut kemudian akan berkembang sektor kulinernya, kemudian juga dari sisi ekonomi kerakyatannya, yaitu dari UMKM-nya maupun dalam bentuk souvenir ataupun oleh-oleh dan lain sebagainya. Jadi harus seiring sejalan. Oleh karenanya dalam hal ini juga saya selalu menyampaikan pada seluruh OPD yang ada untuk selalu terintegrasi dalam membuat program sehingga semua sektor bisa kita kembangkan secara bersamaan. Tempat-tempat wisata di Kabupaten Tanggamus. Teluk Kiluan. Teluk Kiluan terletak di Pekon Kiluan Negeri, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus. Cocok bagi wisatawan yang gemar berpetualang. Topografinya yang berbukit dan berlembah menarik untuk dijelajahi. Pantai di Teluk Kiluan yang cocok untuk dijadikan gateway destination. Kami telah menyediakan penginapan atau rumah panggung yang cukup layak dijadikan tempat menginap para pengunjung. Salah satu keistimewaan Teluk Kiluan adalah atraksi lumba-lumba di laut lepas. Di Teluk Kiluan ada 2 jenis lumba-lumba. Spesies pertama adalah lumba-lumba hidung botol atau Tursiops truncatus, dengan badan lebih besar, berwarna abu-abu, dan pemalu. Spesies kedua adalah lumba-lumba paruh panjang atau Stenella longirostris, dengan tubuh lebih kecil dan senang melompat. Kawanan lumba-lumba liar menyelam bebas di bawah laut ditambah dengan pantai berpasir putih dengan latar belakang langit biru jernih merupakan destinasi utama Teluk Kiluan. Keistimewaan lainnya, Teluk Kiluan adalah Laguna Gayau atau kolam renang alami yang terletak di balik bukit Teluk Kiluan. Meski menjadi tujuan trip wisata kedua di Teluk Kiluan, namun destinasi ini tak kalah menarik, bahkan justru lebih menantang dan eksotik. Sebuah kolam renang raksasa berwarna biru yang terbentuk oleh kontur alam bebatuan dan air di laut tersebut. Pantai Gigi Hiu. Selain Teluk Kiluan di Kecamatan Kelumbayan juga terdapat Pantai Gigi Hiu, merupakan salah satu pantai yang termasuk kategori pantai terindah di Lampung. Hal menarik yang dapat Anda jumpai di Pantai Gigi Hiu adalah adanya gugusan batu karang yang terjal menambah keeksotisan pantai tersebut. Pantai Gigi Hiu ini lokasinya terpencil di daerah pelosok di Lampung. Namun, meski letaknya tersembunyi, pantai ini tetap memiliki keindahan yang tiada duanya. Anda dapat puas menikmati berbagai objek wisata yang disuguhkan di Pantai Gigi Hiu. Keindahan Pantai Gigi Hiu tak dapat dilukiskan dengan kata-kata dengan kemewahan pemandangan laut lepas yang penuh dengan hiasan batu karang. Objek wisata di sore hari sangatlah bagus dan cantik. Anda dapat mengabadikan banyak momen penting seperti sunset saat matahari mulai terbenam. Bendungan Batu Tegi. Bendungan Batu Tegi merupakan salah satu kawasan wisata yang mulai dilirik pengunjung Nusantara maupun mancanegara di Lampung. Bendungan Batu Tegi terletak di Pekon Batu Tegi, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Bendungan ini merupakan bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Memiliki luas sekitar 3.560 hektar, bendungan ini juga berada di antara 2 bukit. Bendungan Batu Tegi jaraknya kurang lebih 85 km dari kota Bandar Lampung. Di bendungan ini Anda dapat melihat hamparan luas air yang menakjubkan. Pemandangan yang disuguhkan membuat penikmatnya berdecak kagum. Udara yang sejuk dan segar juga menambah keindahan tempat ini. Anda juga dapat menikmati pemandangan bendungan ini melalui dermaga turun lagi ke bawah.
terdapat satu buah dermaga bendungan Batu Tegi. Tempat inilah yang biasa orang jadikan spot untuk beristirahat karena kesejukannya. Disediakan pula jasa kapal-kapal kecil yang menawarkan jasa untuk berkeliling bendungan. Dengan maksimal penumpang 7 hingga 10 orang, tempat ini memang nampak sangat indah dan memukau. Gunung Tanggamus. Gunung Tanggamus adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Gunung ini berada di sebelah timur laut dari Kota Agung dengan jarak sekitar 10 km. Gunung ini adalah gunung tertinggi kedua di Provinsi Lampung setelah Gunung Pesagi. Gunung ini memiliki panorama yang sangat menarik. Salah satu panorama yang menjadi favorit yaitu panorama Teluk Semangka secara keseluruhan melalui puncaknya. Selain itu, gunung ini juga unik dan memiliki tantangan tersendiri. Menuju lokasi itu saja sudah punya cerita khusus, apalagi jalur pendakian ke tempat peristirahatan pertama hingga puncak. Waktu ini nanti masih pandai menghadap Tuhan Sang Maha Suci. Air terjun Wailalaan. Air terjun Wailalaan merupakan objek wisata yang terletak di kaki Gunung Tanggamus, tepatnya di Desa Pekon, Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Air terjun ini merupakan air terjun bertingkat dengan jarak satu sama lainnya lebih kurang 200 meter. Air terjun yang memiliki ketinggian sekitar 8 meter ini berasal dari beberapa sungai atau sumber mata air yang ada di daerah hulu. Di antaranya Wai Tulang Goreng, Wai Tulang Gedung, Wai Batu Kebulung, dan Wai Bidadari. Kumpulan air dari berbagai sungai inilah yang kemudian menuju bendungan. Lokasi wisata air terjun Wailalaan ini mempunyai 2 air terjun. Masyarakat sekitar memberi nama air terjun Wailalaan 1 yang terletak di sebelah atas dan air terjun Wailalaan 2 yang terletak di bagian bawah. Air terjun Wailalaan sendiri telah dikenal sejak tahun 1937, sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda, dan telah dibuat tangga semen menuju lembah air terjun pada saat itu. Di kawasan ini, batu-batu besar akan banyak dijumpai. Selain itu, air terjun yang mengalir di kolam besar menuju sungai kecil bisa digunakan untuk renang. Kawan sumber dapat memadati sungai kecil ini karena airnya begitu bersih juga menyegarkan. Pantai Muara Indah. Selain air terjun Wailalaan, di Kota Agung juga terdapat Pantai Muara Indah yang berlokasi di Teluk Semangka. Pantai Muara Indah ini cocok untuk dijadikan lokasi liburan bersama keluarga. Di pantai dengan ombak yang tidak terlalu tinggi ini, Anda bisa bermain dan bercengkrama bersama keluarga. Pantai ini memiliki taman yang telah dijadikan sebagai ruang terbuka hijau atau RTH,
sehingga lokasinya sudah tertata apik dan dilengkapi dengan beberapa fasilitas. Berkunjung ke lokasi ini, pengunjung akan mendapat dua suguhan, yakni taman yang apik dan pantai yang indah. Air terjun Lembah Pelangi. Kecamatan Ulu Belu di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung menyimpan potensi wisata, di antaranya terdapat sejumlah air terjun alami seperti Lembah Pelangi di Pekon Sukamaju yang menyimpan keelokan dan pesona alam di tengah kesejukan dan keasrian lingkungan sekitarnya. Mujiram juga awas jangan lupa kuat neraka. Disebut air terjun Lembah Pelangi karena biasanya saat tengah hari muncul pelangi di sekitar air terjun itu ketika cuaca cerah. Diperkirakan pelangi ini muncul karena percikan air yang berhamburan dan saat terkena cahaya, sinar matahari memancarkan warna serupa pelangi. Air terjun Lembah Pelangi memiliki dua tingkatan, dengan air terjun pada tingkatan kedua memiliki cabang. Tinggi air terjun pada tingkatan pertama diperkirakan mencapai lebih 100-an meter, dan belasan meter ketinggian air terjun tingkatan kedua. Apalagi di bawah air terjun ini terdapat beberapa titik sumber air hangat dan air panas yang dapat merendam tubuh kita sekaligus menghilangkan penat. Selain dapat menyaksikan keindahan air terjun bertingkat, pengunjung juga dapat melihat secara langsung eloknya warna-warni pelangi di siang hari saat cuaca cerah, merasakan dingin dan sejuknya tetesan air yang memercik dari air terjun ini, sekaligus merasakan sensasi berendam.